kenapa bandnya kok menyanyikan lagu sesuai dengan... Mentang-mentang ada Jack di sini ya? Kamu depannya pakai Jack siapa? Jack Sparrow. Nggak, kenapa sih bandnya kok nyanyi lagu Titanic? Aku jadi... Titanic itu, Mbak Cassandra dan Mbak Retno, salah satu film yang nontonnya waktu masih kecil. Aku kecil banget kan. Aku kan sekarang masih muda ya. Aku generasi Z. Enggak bohong. Termasuk film yang... Jauhan dong gitu. Saya baru nonton kemarin tuh kayaknya. Yang apa tuh? Ya Titanic. Iya, long lasting banget kan ya film itu. Kayaknya tuh bener-bener waktu kecil tuh ngerasa, wah ini ya seharusnya kalau mencintai seseorang pengorbanan. Itu pas gitu. Pas yang mana yang pas lukis ya? Yang paling tinggi. Aku nggak suka. Anak kecil nggak boleh ya sebenarnya. Kenapa kakak bilang pas kecil? Aduh, Apa kalau kamu apa nonton film yang sampai Membekas banget. Membekas ternyanyi. Bentar. Jangan bilang Bandung Lautan Asmara. Enggak, saya dulu film yang buat saya sampai pengen nonton lagi dulu Terminator. Kirain Gundala Putra Petir. Jadi itu namanya apa? Maksudnya film yang buat kita Membekas mikir gitu. Walaupun aku masih kecil dulu, aku suka yang gitu-gitu. Terminator membuat kamu mikir. Kayak Godfather gitu. Oh, Godfather. Godfellas. Kalau lain gimana? Apa film yang ingin ngebekas banget? Apa ya membekas tuh bisa dua hal ya. Itu jadi sesuatu Negatif, yang positif. iya gitu. Misalnya Dilan ya pasti. ada satu film yang ini konotasinya mungkin nggak menyenangkan, maksudnya itu film It. Oh, yang lama ya. Ya nggak usah bilang yang lama. Udah bilang Tahu aja kan pas masa It. kecil kan itu ya. Gitu. Maaf. Enggak kenapa membekasnya apa? Itu menyeramkan banget sih emang. Traumatik. Dulu aku sampai sempet takut pulang sekolah sendiri. Takut makan. It kan. Ite. Oh, itu. Sampai takut pulang sekolah sendiri. Jadi itu membekas banget tuh. Kan banyak Pengaruh film-film banget gitu ya. Iya, tapi mungkin karena masih kecil ya. Kalau It kan juga yang diserang sama clownnya itu kan juga anak-anak. Jadi makanya mungkin ngerasa sangat relate ya. Tapi ngaruh nggak sih Mbak Cassandra kalau kayak gitu ketika sebagai anak-anak nonton sesuatu yang sangat membekas gitu. Mudah-mudahan sih Nay nggak berpengaruh ya sampai sekarang. Kamu aman? Nah, saya masih kecil loh, Iya, Kak. abis itu kan beberapa hari kemudian sampai sempat nggak berani pulang sekolah sendiri. Ya kalau Misalnya berdasarkan kayak gitu, teori kayak. psikologi sih bahwa semua konten, mau film, lagu, gambar, game, itu punya peran dan memberikan pengaruh kepada seseorang, baik anak ataupun dewasa. Karena ini masalahnya, kita masih terjebak kalau anak itu berarti dia masih muda, masih kecil. Padahal usia kronologis itu tidak sama dengan usia mental, ya, Mbak Retno? Usia kronologis tidak sama dengan usia mental. Betul, Jadi tidak bisa harus jadi usia 15 tahun tapi secara mental ternyata 15 tahun. mentalnya tidak sejalan dengan usia fisiknya gitu. Jadi bisa jadi kelihatannya udah dewasa tapi ternyata dia mendapatkan pengaruh psikologis dari konten yang tadi saya sebutkan itu. Sekali lagi bukan hanya film loh, bisa gambar, bisa lagu, bisa game, audiovisual dan lain-lain. Nah itu bisa memberikan Kejadian di lingkungan ya. pengaruh ya, apakah terus kemudian jadi terganggu, jadi stres, jadi depresi, jadi takut, jadi cemas, bahkan bisa melakukan kekerasan. Tapi kan kalau dari misalnya waktu itu mungkin Nay nonton sama saudara-saudaranya misalnya, mungkin cuma Nay aja yang merasa sangat tertanam, sangat ketakutan. Mungkin yang lain enggak gitu. Apa Nah. memang kalau film itu dipastikan bisa segitu merasuknya untuk Bahwa film punya peran, iya. Tapi sekali lagi itu adalah faktor pemicu. Faktor penyebab tetap profil psikologis seseorang. Jadi dua orang yang berbeda kondisi psikologisnya menonton film yang sama, ya tentu dampaknya akan berbeda. juga. Jadi kalau misalnya dalam kasus yang kayak kemarin tuh pas weekend kemarin ada kasus si anak yang kemudian katanya terinspirasi dari film-film yang ditonton terus kemudian dia melakukan tindak kejahatan gitu ya, tindak kekejian gitu kepada tetangganya, itu kita nggak bisa serta-merta terus langsung bilang bahwa ini benar karena yang ditonton atau sebenarnya bisa. Tadi ya Mbak Cassandra udah tepat tuh mengatakan bahwa film pasti punya pengaruh. Namun pengaruhnya seberapa kan tergantung kematangan dari yang nonton gitu. Nah anak ini memang dia tidak berdiri sendiri lah gara-gara film itu kemudian dia melakukan
lakukan itu sebenarnya tidak, tetapi memang dia mengakui kalau dia tuh senang melihat film-film horor, film-film yang dengan kekerasan, bahkan teknik yang dilakukan terhadap korban itu betul-betul meniru dari film tadi gitu loh. Tapi bahwa dia sebagai film ini sebagai trigger utama sebenarnya penyebab utama enggak, karena dia punya problem permasalahan psikologi ya, mungkin nanti Mbak Kasara bisa jelaskan itu, tetapi bahwa kalau kami melihatnya ya, saya pribadi itu ada pengasuhan di dalamnya, jadi ada pengasuhan yang bermasalah. Jadi problem di pengasuhan ini nampaknya kemudian berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak dan perilakunya. Ditambah lagi sikap-sikap yang katanya dia memang pendiam, terus ada perilaku dia yang dianggap cenderung tadi ya menyendiri, tidak bisa bergaul dan lain-lain, itu tidak ditangkap juga oleh gurunya. Jadi ada lingkungan sekolah yang juga mestinya memiliki kepekaan untuk menangkap itu sehingga bisa membantu. Kamu ada apa sih? Problemmu apa sih? Sebenarnya itu jangan sekolahan bisa. juga, keluarga. Oh, terutama keluarga juga harus berperan. Terutama keluarga. Ibunya nih, gimana nih ibunya? Ibunya siapa? Oh bukan ya? Yang kasus kemarin ibunya. Nah, itu apa misalnya kayak KPAI apakah udah sempat misalnya ketemu dengan keluarganya, terus kemudian melihat latar belakangnya yang kemudian sebenarnya juga kemudian berkontribusi terhadap karena masih proses kondisi dia. Kan sebenarnya gini, tadi betul bahwa keluarga tuh yang utama gitu. Kemudian lingkungan yang lainnya memang lingkungan sekolah. Tetapi ketika rumah tidak menjadi tempat yang nyaman, sebenarnya sekolah bisa menjadi rumah kedua, wali kelas bisa menjadi orang tua kedua. Itu kenapa kemudian KPAI memang biasanya ini pasti ada lingkungan yang dia tuh sebenarnya bisa inilah ya, misalnya dia kan punya kemampuan prestasi yang luar biasa, misalnya tenis meja, dia jago dan gitu berkali-kali juara. Lalu dia jago menggambar, dia juga pintar bahasa Inggris. Ini sebenarnya bagus. Sebenarnya ini bisa dioptimalkan potensinya sehingga dia punya penghargaan terhadap dirinya, kepercayaan diri yang tumbuh. Jadi ini sebenarnya sekolah bisa memanfaatkan itu. Tapi itu tadi ya, ini problemnya dari rumah dan memang banyak kayak gitu. Problem di rumah, kemudian di sekolah sebenarnya menunjukkan juga hal yang sama. Artinya kepekaan orang dewasa di sekitar itu penting. Nah, kalau KPAI sendiri memang sudah berupaya untuk bertemu, tetapi kan pada saat BAP kami tidak bisa bertemu juga gitu ya. Keluarga juga kan mendampingi pada saat itu. Lalu hari ini karena anak pelaku juga sedang menjalani, maksudnya kemarinnya sedang menjalani proses asesmen psikologi dan itu penting ya untuk menentukan kondisi kejiwaan anak ini ya. Tentu menurut kami ya kita harus sabar menunggu itu, toh nanti akan ada masa untuk kita bertemu dan menggali lebih jauh ya. Karena kan yang kemudian timbul adalah pertanyaan sebenarnya ada apa? Kenapa sampai remaja yang masih berusia belasan tahun ini bisa melakukan tindakan yang dianggap begitu keji begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa, ada apa dengan kondisi psikologisnya gitu. Bahkan ada yang berkata bahwa apakah ini sudah bisa dikategorikan sebagai psikopat? Tapi saya pengen dengar jawabannya setelah dikasih kopi sama mama. Saya lupa.